Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dapat diterima suara saya dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Kita jelas, mulai dah. Oke, siap. Mohon maaf ya, ini tadi karena ada sesuatu hal sehingga molor hampir 1 jam, sehingga ini kita segera memulai aja, nggih. Ini kalau dari pantauan kami sudah ada sekitar 90 peserta. Terima kasih Bapak Ibu dari perwakilan perangkat daerah, dari puskesmas, kemudian dari bagian rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Ibu Kepala Bagian Organisasi, yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris Perangkat Daerah, kemudian Bapak Ibu dari perwakilan bagian, dari perwakilan rumah sakit, kemudian Bapak Ibu dari Kepala Puskesmas atau yang mewakili, serta seluruh peserta giat sosialisasi survei budaya kerja ASN tahun 2022. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali ya dalam sesi, kalau kami menyebutnya istilahnya sesi berakhlak, karena dari mulai tahun 2021 kemarin ini kita sudah mendapatkan launching, kemudian mendapatkan sosialisasi terkait dengan nilai dasar ASN kita yang baru, yaitu berakhlak, yang singkatannya insya Allah Bapak Ibu sudah mengerti dan paham, sekaligus mengimplementasikan, mulai dari berorientasi layanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara ini, terlebih dahulu kami minta waktu sejenak, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tadi malam Bapak Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo, almarhum Bapak Raden Ahmad Fauzi Effendi MSI telah berpulang ke hadapan Sang Kholik. Pada kesempatan kali ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, ya, untuk kita berdoa bersama. Mudah-mudahan almarhum diberikan husnul khotimah, diampuni segala dosanya, diberikan tempat kembali terbaik di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran dan ketabahan. Berdoa mulai. Terima kasih. Terima kasih atas doanya, Bapak Ibu. Semoga doa kita insya Allah diijabah oleh Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin, ini kami dari bagian organisasi kembali menjumpai Bapak Ibu. Ini saya ingin mungkin bercerita, ya, dari mulai awal kita launching ASN berakhlak seperti itu. Sebelum kita masuk ke sosialisasi survei budaya kerja yang akan kita laksanakan sampai dengan nanti tanggal 30 September 2022. Jadi mohon izin kita flashback ke belakang, ya, bahwa pada bulan Juli tahun 2021 kemarin Bapak Joko Widodo telah meluncing core values ASN berakhlak sekaligus employee branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Kemudian telah kita tindak lanjuti dengan launching di level pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, yaitu pada tanggal 11 November tahun 2021. Kemudian pada bulan Desember tahun 2021 kita telah melaksanakan monitoring evaluasi atas internalisasi dan implementasi core values berakhlak seperti itu. Kemudian pada bulan Mei tahun 2022 kemarin kami berkolaborasi dengan Bank Jatim
Keraksaan, cabang Keraksaan, kita sudah mengadakan lomba vlog dan yel-yel, dan alhamdulillah sudah diumumkan pemenangnya sekaligus penyerahan hadiah pada tanggal 1 Juni 2022. Selanjutnya, di sesi selanjutnya kami juga kemarin telah mengadakan pelatihan yel-yel berakhlak seperti itu. Dan ini kalau kita mengacu pada surat edaran Bupati Probolinggo tanggal 20 Juni tahun 2022, nomornya 800/163/sekian-sekian tentang penerapan yel-yel ASN berakhlak pada apel mingguan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Ini Bapak Ibu diharapkan untuk memperagakan yel-yel ASN berakhlak ini seperti itu pada apel mingguan atau pada kegiatan harian. Jadi harapan kami setelah pelatihan kemarin tanggal 28 Agustus kemarin kita sudah melakukan pelatihan yel-yel ASN berakhlak. Harapan kami sudah bisa diterapkan di seluruh perangkat daerah, di seluruh unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, menindaklanjuti surat Kemenpan atau surat Sekretaris Kementerian PAN RB tanggal 28 Juli tahun 2022 nomor B/96/sekian-sekian perihal permohonan pengisian survei budaya kerja ASN 2022. Pada pagi hari ini kami dari bagian organisasi akan melaksanakan sosialisasi survei budaya kerja tahun 2022 dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama dengan kita Ibu Kabak Organisasi yang akan menyampaikan arahan sekaligus pengantar terkait survei budaya kerja ASN tahun 2022. Mohon izin Ibu, sudah siap? Oke. Selanjutnya waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk dapat berkoordinasi dalam rangka persiapan untuk survei indeks keberakhlak dan survei keterikatan ASN. Kelihatannya memang meninggi. Kegiatan ini secara beruntun mulai di tahun 2021 dan ini terus berlanjut sampai dengan sekarang. Disampaikan kaitan atau langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan ternyata ke depan sesuai dengan Permenpan 6 dan Permenpan 7 2022 nanti ASN berakhlak menjadi salah satu hal yang dimulai dalam SKP. Nah, kemudian insya Allah nanti di tahun 2023 akan diterapkan gitu ya SKP sesuai dengan Permenpan yang terbaru. Jadi kita harus belajar lagi nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah tahu bahwa kita sudah melaunching core value dan kemudian ada bangga melayani bangsa yang harapan kami dengan berbagai cara sudah dapat dipahami oleh semua ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Dan ternyata ada survei dari Kemenpan untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi core value dan employee branding di seluruh ASN di instansi pemerintah. Kalau sebelumnya itu biasanya mungkin hanya sampling ya, tetapi sekarang ini harus semua ASN. Berarti ada PNS dan P3K yang nanti akan ikut. Gitu. Ini yang akan dilakukan. Yang pertama adalah survei indeks berakhlak yang untuk
mengetahui kesehatan budaya organisasi dengan melihat antara lain bagaimana implementasi core value berakhlak, kemudian keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, kemudian aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal. Itu survei yang pertama. Yang ini nanti akan diikuti oleh semua ASN. Jadi berapa jumlah ASN-nya yang ada di perangkat daerah itu, maka wajib untuk mengikuti, gitu ya. Maaf, suaranya masih kecil kah? Izin Ibu, ada suara yang bocor. Oh iya. Coba kasih lem. Lanjut. Diambil Bu Ana suaranya. Bu Ana, mic-nya masih unmute, tidak dengar. Mohon maaf, Bu Gabak, suaranya nggak kedengeran. Kirain ada di Zoom. Halo, mic-nya masih unmute. Oke, mudah-mudahan sudah bisa, nggih? Sudah terdengarkah suara saya? Baru tadi mic-nya sudah terpencet. Sudah Bu Ana, sudah dengar. Ya. Jadi Bapak Ibu, survei budaya kerja ASN ini akan dilakukan melalui 3 survei. Yang pertama survei indeks berakhlak yang nanti akan diikuti oleh semua ASN dari PNS dan P3K. Kemudian nanti dapat diakses ya, di laman yang sudah disediakan. Kemudian ada survei employee engagement atau keterikatan pegawai yang nanti akan diikuti oleh responden di 9 perangkat daerah dan 5 puskesmas. Di sini mengapa dipilih puskesmas juga? Karena di situ cukup banyak DF ya, jabatan fungsional yang nanti akan sebagai responden. Kemudian 9 PD ini yang pertama dari Sekda, kemudian dari BKPSDM, lanjut. Kemudian nanti ada beberapa dinas dan puskesmas. Lanjut. Nah, kalau survei indeks berakhlak yang tadi harus diikuti oleh semua perangkat daerah dan semua ASN-nya, maka akan dilihat bagaimana akan memilih gitu nilai perilaku yang ada, yang sering dilihat kemudian didengar
kemudian dialami, kemudian dirasakan gitu ya, berkenaan dengan budaya kerja di masing-masing perangkat daerah. Kemudian, nah ini ya, ini mungkin teknik surveinya agak berbeda gitu ya. Jadi ini nanti untuk melihat bagaimana alam bawah sadar dari responden itu gitu. Kita ini sudah berupaya gitu ya, mulai dari kemarin ada lomba, kemudian ada setiap apel diharapkan itu dilakukan, jadi oleh Menpan akan dilihat sebenarnya apakah gitu core value maupun employee branding ini sudah benar-benar diresapi gitu ya oleh semua ASN, dan itu akhirnya setelah diresapi maka akan diimplementasikan dalam sikap dan perilaku. Seperti itu. Kemudian nanti dapat dilihat surveinya itu di laman ini gitu ya. Ada laman yang sudah dibuat oleh Menpan, kemudian nanti ada tutorialnya juga ada di link ini juga. Kemudian untuk Kabupaten Probolinggo itu ada PIN-nya sendiri. Kemudian jadwalnya nanti mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 30 September. Nah, ini sekarang kita di tanggal 16 September, jadi paling tidak kita ada cukup waktu hampir setengah bulan atau 2 minggu untuk Bapak dan Ibu semua ASN di perangkat daerah untuk segera melakukan pengisian survei indeks berakhlak. Nah, ini adalah tampilannya, seperti ini. Websitenya nanti bisa di ini. Nanti kita juga akan bagikan paparan yang kami tampilkan ini. Kemudian pertanyaannya seperti apa? Nah, ini yang di survei berakhlak. Pertama, nilai pribadi. Kemudian yang kedua, nilai budaya dari perangkat daerah yang ada. Kemudian apa harapannya dari Bapak Ibu sekalian, para ASN, nilai budaya yang diinginkan atau diharapkan oleh masing-masing pribadi. Kemudian nilai budaya berkaitan dengan organisasi saat ini, kondisi existing saat ini. Kemudian nilai budaya instansi atau organisasi yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai ASN. Ini ada 10 nilai, kemudian nanti dimohon untuk Bapak dan Ibu untuk memilih gitu ya berdasarkan prioritasnya yang dirasakan oleh masing-masing individu gitu ya. Mana yang paling cocok gitu menurut panjenengan gitu nih. Dari yang paling sampai yang kurang itu monggo diserahkan masing-masing perangkat daerah, dan ini sebenarnya juga menjadi feedback bagi kami bagaimana apakah nilai-nilai core value maupun budaya kerja ini sudah terimplementasikan, kemudian sudah diterapkan di semua jajaran ASN di pemerintah Kabupaten Probolinggo. Nah, kemudian yang berikutnya adalah survei keterikatan atau employee assessment, yang ini dilakukan hanya di 140 responden, tidak semua. Nah, ini ada 9 PD dan 5 puskesmas, totalnya ada 140 orang, kemudian nanti akan dibagi, kemudian ini juga ada lamannya atau linknya, yang nanti bisa Bapak Ibu untuk unduh di sini. Kemudian ada PIN-nya juga, PIN-nya di Kabupaten Probolinggo seperti ditera di layar, Kemudian jadwalnya mulai tanggal 18 September sampai dengan 23 September. Nah, survei ini ya, keterikatan ASN ini dilihat untuk bagaimana komitmen dari ASN, dan juga diharapkan nanti ASN yang terbaik gitu ya, itu akan terus memberi pencerahan, memberi motivasi dan sebagainya pada lingkungan sekitarnya. Itu harapannya. Ini pembagiannya Bapak Ibu, jadi di Sekda ada, kemudian di BKPSDM ini ada mulai kita bagi mulai dari eselon 2, eselon 3,
eselon 4 yang masih ada gitu ya, yang masih tersisa biasanya dari sekretariat gitu. Kemudian para JF, kemudian para staf atau jabatan pelaksana. Ini dari BPKP KPSDM, kemudian BPKAD, BPBD, Dispenduk Capil, DBN PTSP, kemudian DPKPP, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikdaya, kemudian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Masing-masing nanti jumlahnya 10. Kemudian Puskesmas, ini nanti ada Sumberase, kemudian Leces, Maron, Python, Pakuniran, Kepala Puskesmas sebagai responden, kemudian pejabat fungsional, jadi karena di Puskesmas itu juga cukup banyak, kemudian ada staf pelaksana, juga masing-masing 10. Jadi harapan kami ini bisa mewakili gitu ya, mewakili bagaimana survei keterikatan ASN ini di Kabupaten Probolinggo. Ini tampilannya Bapak Ibu, panjenengan bisa melihat bahwa insya Allah akan lebih mudah nanti. Jadi ada lamanya, kemudian ada online surveinya, kemudian ini pertanyaannya, jadi sama seperti yang tadi, mulai dari yang paling kurang gitu, sampai yang paling baik menurut Bapak Ibu sekalian. Dari yang tidak direkomendasikan sampai dengan yang sangat direkomendasikan. Kemudian, nah ini mungkin yang pertanyaan yang masih agak mikir gitu ya. Yang nomor 2, apa alasan Anda memberikan skor di atas? Nah ini kan agak mikir gitu ya. Tapi paling tidak, apa yang menurut Bapak Ibu sebagai responden khusus untuk di survei EE ini, kalau memberikan jawaban gitu ya, untuk memilih gitu atau memilih jawaban yang paling tepat itu disertai dengan alasan. Gitu. Jadi ya tidak bisa pakai kancing ya. Kancingnya ada berapa kemudian ditulis gitu ya. Tapi ini kira-kira bagaimana gitu, menurut jenengan gitu. Kemudian ini materi nanti bisa Bapak Ibu unduh di sini. Kemudian silakan kalau untuk survei ini dibatasi sampai dengan tanggal 23 September nih. Jadi kita ada waktu sekitar hampir mungkin 7 hari ya dari sekarang. Tadi juga kami sampaikan bahwa kalau survei EE ini atau engagement itu memang tidak semua, hanya diwakili oleh 140 orang. 140 orang yang terbagi di beberapa perangkat daerah. Ini ada 9 PD dan Puskesmas. Itu Bapak Ibu, harapan kami nanti semua ikut berpartisipasi dan paling tidak bisa memberikan gambaran gitu, sebenarnya bagaimana pelaksanaan core value dan employee branding di Kabupaten Probolinggo. Apa yang kurang dari kami, dan ini sebenarnya menjadi feedback bagi kami, karena nanti di awal kami sampaikan bahwa nanti di tahun 2023 SKP penilaiannya adalah dari core value dan employee branding gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kemudian nanti akan disampaikan detailnya gitu oleh teman-teman yang ada di bagian organisasi, akan dijelaskan. Mudah-mudahan nanti akan mudah dimengerti dan Bapak Ibu bisa segera melaksanakan pengisian survei ini. Demikian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau tadi mungkin menunggunya agak lama ya. Kemudian ini juga kami masih ada sedikit gangguan teknis gitu nih. Alhamdulillah internetnya juga masih lancar, cuman ini sepertinya suara tadi yang masih ada kendala. Itu semangat dan insya Allah kita pasti bisa, dan mohon untuk semua ASN di lingkungan masing-masing perangkat daerah untuk berpartisipasi secara aktif untuk mengikuti survei ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, matur sembah nuwun Bu Kabag Organisasi atas arahan dan pengantar terkait survei budaya kerja ASN tahun 2022. Barangkali saya bisa menggarisbawahi nggih bahwa untuk survei budaya kerja tahun ASN tahun 2022 ini ada dua jenis, sebenarnya ada 3 jenis survei, tapi untuk responden dari ASN itu ada 2 jenis survei. Nggih. Yang pertama yaitu survei indeks berakhlak, yang tadi sebagaimana yang disampaikan Bu Kabag Organisasi harus diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo, seperti itu. Sedangkan survei yang kedua adalah survei keterikatan ASN, atau employee engagement, atau yang kita singkat dengan EE atau survei EE, ini yang hanya diikuti oleh 140 responden, dan kita telah menetapkan 9 perangkat daerah dan 5 puskesmas untuk menjadi unit samplingnya, seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu untuk lebih memperjelas terkait pelaksanaan survei ini, membantu kita untuk kemudahan, sekaligus nanti Bapak Ibu dari sekretaris perangkat daerah maupun dari kepala puskesmas, dari bagian rumah sakit, itu bisa menginformasikan, ya, ini kami akan memutar video tutorial terkait dengan pelaksanaan survei indeks berakhlak. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama adalah kita melakukan login. Di sini login adalah berdasarkan NIP dan PIN. Nanti PIN akan kami sampaikan pada yang kami melalui email dan kami kirim melalui grup. Kemudian setelah melakukan nanti Bapak Ibu akan ini akan ada tampilan pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan nilai jawaban. Ini Bapak Ibu harus dipilih 10 nilai atau perilaku. Setelah dipilih 10, kemudian Bapak Ibu harus mengurutkan, ya, mana yang paling dominan sampai dengan yang kurang dominan, seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Budaya unit kerja, ya, jadi di sini ada sekitar 92 pilihan contoh nilai dan perilaku yang nanti bisa Bapak Ibu sekalian pilih. Kemudian dari 10 pilihan contoh atau perilaku ini, contoh nilai atau perilaku ini harus disebutkan juga. Jadi mana menurut panjenengan yang paling dominan dan mana yang kurang dominan terkait dengan nilai atau perilaku yang ada di kondisi existing, ya, yang sekarang ada di perangkat daerah masing-masing. Untuk pertanyaan ketiga ini juga sama, Bapak Ibu harus memilih jawaban nilai
pertanyaan kelima ini nanti hampir sama dengan pertanyaan ketiga. Kalau pertanyaan ketiga adalah nilai atau perilaku yang panjenengan harapkan ada atau menjadi budaya di pemerintah daerah, seperti itu. Kalau nomor 3 tadi ada di perangkat daerah, kalau nomor 5 ini menjadi budaya di level pemerintah kabupaten, seperti itu. Oke, mohon izin, ini sebelumnya tadi kita sudah menyimak video tutorial. Berikut ini kami sudah membuat atau meringkas gitu, meringkas kisi-kisi terkait video tutorial nanti yang insya Allah nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami terkait pelaksanaan survei. Ngapunten Bapak Ibu sudah tampil ya. Ini langkah-langkah survei. Kalau tadi video tutorial, sekarang kita buat apa ya? Kayak ringkasan singkatnya gitu. Sudah muncul ya? Yang diurutkan nanti itu baru F, kelihatan separuh. Tampilan hanya sampai S. Yang bawah kurang ke atas. Ya, seperti ini Bu Set ya. Ngapunten. Jadi ini untuk langkah-langkah untuk mengikuti survei pertama, dan ini harus diikuti oleh seluruh ASN di pemerintah Kabupaten Probolinggo. Yang pertama terkait dengan petunjuk pengisian, nanti bisa panjenengan download melalui link bit.ly/tutorial _pengisian _ survei. Kemudian langkah pertama nanti untuk mengikuti survei indeks berakhlak bisa dibuka atau diklik ya link /sib.menpan.go.id seperti itu. Kemudian langkah kedua adalah input NIP dan PIN. Untuk Kabupaten Probolinggo ini kita diberikan PIN-nya adalah WIB 001 ya. Ini bukan 00 tapi maaf bukan O ya, tapi 0 ya. WIB 001 seperti itu, bukan O maksudnya ini, tapi angka ini 001 seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu untuk melakukan pengecekan data peserta. Nah, data peserta ini tadi ternyata setelah kita memasukkan NIP itu nanti aplikasi survei ini nanti sudah terhubung dengan data BKN seperti itu. Jadi nanti sudah ada status pegawai panjenengan apa, kemudian jabatan pegawai apa, instansi pemerintah dan unit kerja panjenengan sesuai dengan data yang di BKN. Seperti itu. Jika belum sesuai maka boleh diperbaiki. Namun apabila sudah sesuai lalu klik lanjutkan seperti itu. Langkah selanjutnya adalah nanti akan ada tampilan petunjuk pengisian survei. Kalau ini mungkin kalau Bapak Ibu sudah paham bisa dilewati, langsung diklik di tombol mulai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan ini ya memperlihatkan soal ya atau pertanyaan pertama seperti itu. Pertanyaan pertama sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa nanti pertanyaan pertama ini terkait dengan pilihan Bapak Ibu atas 10 nilai perilaku yang paling mencerminkan diri Anda seperti itu. Yang mencerminkan diri Anda berarti yang sudah Anda pahami sekaligus yang sudah Anda implementasikan seperti yang sudah Anda laksanakan seperti itu. Harapan kami seperti ini Bapak Ibu nggih, dari pilihan jawaban ada 61 pilihan jawaban terkait contoh nilai dan perilaku berakhlak ini. Harapan kami 10 jawaban panjenengan nanti bisa mencerminkan 7 akronim tersebut ya, karena ini nanti akan menggambarkan bagaimana kemarin kita sudah melakukan internalisasi, kemudian kita sudah berupaya untuk
implementasi kemudian melakukan monitoring atas pelaksanaannya itu, jadi panjenengan itu sudah bisa memahami sekaligus melaksanakan nilai berakhlak ini secara total. Harapan kami seperti itu. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan ngapunten Bapak Ibu yang bertugas di PD layanan itu memang akan lebih lebih memiliki nilai yang lebih pada berorientasi layanan seperti itu, mungkin lebih ke kolaborasi terkait dengan komunikasi yang efektif, kemudian terkait dengan nanti ada beberapa jawaban ya yang terkait dengan itu gitu. Mungkin ada juga nanti Bapak Ibu yang bekerja di mungkin di perencanaan atau seperti di kami itu di analis kebijakan itu kan nanti fokus pada mungkin akuntabilitas atau mungkin ke kompeten seperti itu, tapi untuk nilai atau perilaku berakhlak yang lainnya itu kurang dimiliki gitu ya. Harapan kami sih 10 jawaban panjenengan tadi bisa mencerminkan 7 perilaku berakhlak seperti itu. Harapan kami seperti itu ya. Jadi nanti hasilnya itu bisa ditarik kesimpulan bahwa kita di ASN di Kabupaten Probolinggo ini sudah memahami sekaligus mengimplementasikan sekaligus bisa tercermin perilaku kita itu tercermin sebagai ASN berakhlak seperti itu. Selanjutnya untuk setelah pertanyaan pertama, tahap kedua ini kita dengan pertanyaan yaitu memilih 10 nilai atau perilaku yang mencerminkan budaya unit kerja. Jadi kondisi existing perangkat daerah tempat panjenengan bertugas itu seperti apa? Itu nanti monggo dipilih 10 nilai atau perilaku, kemudian diurutkan dari mulai yang paling dominan sampai dengan yang kurang dominan. Pertanyaan ketiga, ini kalau tadi 10 nilai perilaku yang mencerminkan unit kerja panjenengan, selanjutnya adalah yang Anda harapkan menjadi budaya di unit kerja panjenengan, seperti itu. Selanjutnya, setelah pertanyaan ketiga, kita ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini terkait dengan nanti panjenengan harus memilih 10 nilai perilaku yang mencerminkan budaya di level pemerintah kabupaten. Kondisi existingnya seperti apa sih pemerintah Kabupaten Probolinggo ini? Seperti itu. Kemudian dari 10 pilihan nanti itu sama diurutkan. Kemudian lanjut ke pertanyaan kelima, ini terkait dengan 10 perilaku atau nilai yang panjenengan harapkan menjadi budaya di pemerintah daerah. Seperti itu. Dan nanti terakhir adalah klik tombol kirim ya. Apabila nanti Bapak Ibu telah selesai, ini kami sudah mengcapture masing-masing pertanyaan sekaligus pilihan jawaban. Kalau di pertanyaan pertama ini ada 61 jawaban, pertanyaan kedua ada 92 jawaban, kemudian pertanyaan ketiga, keempat dan kelima itu sama ada 92 jawaban. Nanti apabila sudah mengikuti survei dan telah selesai mengisi semua seluruh ASN, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk nanti ini insya Allah juga akan jadi bahan evaluasi kami dan akan kami laporkan ke Kementerian Pan-RB untuk mohon berkenan menyampaikan laporan ke Sekretaris Daerah CQ Bagian Organisasi, nanti bisa mengirimkan, tidak perlu melalui surat, tapi bisa melalui WA ke Saudari Vivi di nomor HP 08223761926. Insya Allah ini nanti juga akan kami sampaikan melalui surat ke seluruh perangkat daerah dengan format nama perangkat daerah, kemudian jumlah ASN yang mengikuti survei, berapa orang PNS dan berapa orang P3K seperti itu. Oke. Mohon izin dari penjelasan saya, barangkali ada hal-hal yang akan ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan ke survei yang kedua, yaitu survei EE, keterikatan ASN. Monggo kami persilahkan. Sudah jelas nggih?
Jin, tanya. Nggak jelas. Nggih, siap. Nggih, lanjut ke survei yang kedua. Lah menika untuk survei keterikatan ASN. Tadi itu Putri ada yang tanya. Ada yang tanya sepertinya apa? Oh, ada yang tanya. Nggih, sekedap. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, monggo Pak Ahmad dari Disnaker, silakan. Nggih. Mohon maaf ya. Apa yang dijelaskan tadi jenengan nggih memilih apa namanya yang dijelaskan ini kan survei. Berarti kan ada penilaian intinya Bu ya. Betul nggak? Survei ini ada penilaian nggak? Artinya penilaian yang diharapkan oleh organisasi. Nggih. Nah, oleh karena itu, dari 10 pertanyaan tadi, baik yang 10 jawaban, Pak. Ya, 10 jawaban untuk ketiganya itu, yang paling ideal itu bagaimana? Itu loh. Menurut penilaian organisasi, apakah nanti semua itu harus seragam? Oke. Nggih, sampun Pak Ahmad. Saya mencoba. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini juga ditanyakan juga oleh dari Bapak Ibu perangkat daerah lain, nggih. Terkait dengan survei ini, harapan kami di bagian organisasi, karena ini adalah salah satu alat ukur untuk menilai terkait dengan pelaksanaan implementasi core values berakhlak, kemudian juga untuk mengukur keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, kemudian serta harapan ASN terkait budaya kerja di perangkat daerah dan di pemerintah kabupaten, seperti itu. Harapan kami 10 jawaban Bapak Ibu nanti itu bisa mencerminkan 7 nilai berakhlak. Jadi mulai dari berorientasi pelayanan, itu misalkan contohnya apa? Berorientasi pelayanan itu nanti bisa dicontohkan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti, seperti itu Pak Ahmad. Kemudian sampai dengan nanti kolaborasi itu nantinya jawabannya, kalau jawabannya itu misalkan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, seperti itu. Kemudian terbuka dalam menyelesaikan permasalahan. Harapannya seperti itu. Jadi terkait dengan jawaban kami kira tidak perlu seragam ya Pak Ahmad, karena ini bukan jawaban mana yang benar atau mana yang salah. Ini jawaban kita nanti ini bisa beragam seperti itu, diberikan kesempatan beragam. Namun harapan kami dari jawaban 10 pilihan panjenengan tadi bisa mencerminkan 7 nilai berakhlak seperti itu. Harapan kami seperti itu. Apunten bisa dipahami nggih Pak Ahmad? Nggih, sampun, monggo dilanjut ke yang kedua. Terima kasih. Monggo dari sinten menika dari Digdaya. Ini ada raise hand dari Digdaya, monggo. Nggak ada nggih? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oh, BKPSDM Pak Sek. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Unti yang telah menyampaikan penjelasan tentang survei budaya kerja. Hanya kami ingin penjelasan, mungkin agak nyambung dengan Pak Ahmad tadi, maksud dan tujuan dari survei ini. Ini sepertinya kami belum mendengar tadi, dan manfaatnya. Apakah survei nanti untuk kepentingan kementerian atau untuk kepentingan daerah atau untuk kepentingan pribadi, mungkin ada kaitannya nanti dengan penilaian kinerja, di dalamnya ada perilaku dan sebagainya. Ini mungkin perlu dijelaskan maksud, tujuan, dan manfaatnya untuk apa.
Itu aja Bunti, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Sekretaris BKPSDM, kami ngapunten flashback kembali ke paparannya Bu Ana tadi, nggih, ngapunten. Bahwa jadi maksud dari survei Meniko adalah untuk mengukur keberhasilan implementasi core values ASN berakhlak dan employee branding bangga melayani bangsa, seperti itu. Jadi yang pertama adalah ini sesudah ini survei indeks berakhlak Meniko, pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi mengenai yang pertama terkait implementasi core values berakhlak, yang kedua tadi keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, yang ketiga adalah aspirasi atau harapan pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal, baik itu di perangkat daerah maupun di pemerintah Kabupaten Probolinggo, seperti itu. Hasil survei untuk tahun 2022 ini nanti akan menjadi baseline pengukuran di tahun berikutnya. Jadi mohon izin, ini memang sudah ada roadmap terkait dengan survei ASN berakhlak ini dari mulai tahun 2021 sampai tahun 2024. Untuk tahun 2021 kemarin sudah dilaksanakan launching oleh Bapak Joko Widodo. Kemudian tahun 2022 ini targetnya adalah dapat dilakukan pengukuran dan pemetaan terhadap kesehatan budaya kerja, seperti itu. Kemudian untuk tahun 2023 ini targetnya adalah melakukan aktivasi ASN berakhlak, dan tahun 2024 ini dengan target penguatan ASN berakhlak. Seperti itu. Untuk hasil survei ASN berakhlak ini akan menjadi dasar rekomendasi perbaikan kebijakan penguatan budaya kerja ASN ke depan. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris BKPSDM bahwa ini semuanya upaya-upaya ini adalah dalam rangka untuk salah satunya ini dalam rangka melaksanakan amanat dari Permenpan 6 tahun 2022 terkait dengan pengelolaan kinerja pegawai kalau di yang familiar dengan kita adalah nanti menyusun SKP. Jadi SKP kita ini mulai dari tahun 2022 sesuai dengan mandat Permenpan 6 tahun 2022 tadi, kinerja kita akan dinilai dari dua hal. Yang pertama terkait dengan kerja kita nanti sesuai dengan perjanjian kerja kita. Jadi perjanjian kerja kita. Yang kedua, kinerja kita itu dinilai dari perilaku. Perilakunya itu apa penilainya? Penilainya adalah dari berakhlak. Bagaimana berorientasi pelayanan, apakah itu sudah kita miliki? Kemudian akuntabel, apakah kita sudah bertanggung jawab dengan kinerja kita? Kemudian apakah sampai dengan kolaborasi, apakah kita sudah mampu bekerja sama dalam menyelesaikan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kita, seperti itu. Ya, seperti itu Pak Sek, mohon izin. Terima kasih Bunti, dilanjut. Terima kasih. Monggo, barangkali dari perangkat daerah yang lain. Sampun nggih. Izin saya melanjutkan ke penjelasan di survei yang kedua. Di ngapunten ini untuk survei yang kedua ini, survei EE ini sebagaimana tadi yang disampaikan Bu Ana, ini kami hanya karena 140 responden yang ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi ini tadi sudah terpilih 9 perangkat daerah tadi yang sudah disebutkan, mulai dari Sekretariat Daerah, kemudian BKPSDM, BPKAD, kemudian BPBD, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, kemudian Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, kemudian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian,
itu perangkat daerahnya. Kemudian dari unsur puskesmas, nanti kami sudah menetapkan 5 puskesmas yang akan mewakili ASN di Kabupaten Probolinggo ini untuk mengikuti survei ini, yaitu Puskesmas Sumberasi, Puskesmas Leces, Puskesmas Maron, Puskesmas Paiton, dan Puskesmas Tongas. Kalau untuk survei menika ini lebih simpel lagi dibandingkan yang survei pertama. Ini nanti setelah langkah-langkah mulai dari membuka tautan, kemudian memilih menu, employee engagement, kemudian memasukkan atau menginput NIP dan PIN. PIN-nya nanti jangan salah ya, karena masing-masing kabupaten kota ini ada PIN-nya sendiri-sendiri seperti itu. Kalau di Kabupaten Probolinggo PIN-nya ini di C ini ada PIN-nya BBJG 39 untuk melakukan login, kemudian submit. Kemudian tampilan menunya adalah pengecekan data peserta. Data peserta itu nanti panjenengan memasukkan NIP, kemudian nanti ada nama peserta, instansi pemerintah, dilanjutkan dengan nanti klik kelompok jabatan. Pilihannya kelompok jabatan ini adalah JPT, kemudian jabatan administrator, dan JM seperti itu. Setelah mengeklik ini ya, untuk opsi jabatan, panjenengan juga harus mengeklik total masa kerja sebagai ASN seperti itu. Selanjutnya disubmit dan akan muncul pada tampilan menunya yaitu pertanyaan survei yang pertanyaan pertama terkait dengan seberapa besar Anda akan merekomendasikan orang lain, yaitu keluarga, teman, kolega, dan lain-lain untuk menjadi ASN. Pilihan interval jawabannya mulai dari 0 sampai dengan 10, dengan ini mulai dari sangat tidak merekomendasikan sampai dengan sangat merekomendasikan. Kemudian pertanyaan kedua adalah alasan Anda memberikan skor di atas, seperti itu. Ya, sudah selesai. Ya, dan nanti mohon apabila sudah dilaksanakan pengisian survei ini ya, di masing-masing tadi adalah 10 orang pegawai. Kami mohon bantuan Bapak Ibu nanti menyampaikan laporan ke Sekretaris Daerah CQ bagian organisasi dengan narah hukum sama, yaitu Mbak Vivi. Nanti nomor HP-nya akan kami tampilkan di surat. Setelah ini kami akan mengirim surat melalui e-surel dan melalui grup, mungkin grup WA agar bisa cepat terbaca seperti itu dengan format sama, yaitu nama perangkat daerah, kemudian jumlah ASN yang mengikuti survei terdiri atas jumlah orang PNS dan berapa orang P3K seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan pelaksanaan survei EE untuk 9 PD dan 5 puskesmas. Ada pertanyaan? Kalau sudah lengkap mungkin ya, kan tidak terlalu sulit sebenarnya. Yes, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Ya, sudah cukup jelas ya? Jelas ya. Barangkali nanti ada ini ya permasalahan pada waktu mengikuti survei, monggo nanti berkoordinasi dengan Mbak Vivi juga, insya Allah nanti akan dibantu seperti itu. Karena sudah jelas semua, mohon izin kami nanti terkait dengan tindak lanjut acara sosialisasi pada pagi menjelang siang ini. Setelah ini kami nanti akan mengirimkan ada beberapa surat ke kepala perangkat daerah dan ke kepala puskesmas seperti itu, Yang pertama nanti terkait dengan survei yang pertama, kami akan mengirimkan surat ke seluruh perangkat daerah untuk mengikuti dan menugaskan seluruh pejabat dan staf di lingkungan perangkat daerahnya masing-masing untuk mengikuti survei indeks berakhlak. Kemudian kami akan menyampaikan juga surat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
menugaskan seluruh selain pejabat dan staf di bawahnya juga unsur yang membidangi pendidikan, dari mulai pengawas, penilik, guru yang berstatus ASN, yaitu PNS dan P3K untuk mengikuti survei indeks berakhlak. Kemudian kami juga akan mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kesehatan dan menugaskan seluruh kepala puskesmas dan seluruh staf di lingkungan unit kerjanya untuk mengikuti survei indeks berakhlak. Dan terakhir kami akan mengirimkan surat ke Camat Keraksaan untuk menugaskan seluruh lurah dan staf di lingkungan unit kerjanya untuk mengikuti survei indeks berakhlak seperti itu. Kemudian juga untuk tindak lanjut survei keterikatan ASN atau survei kedua, kami akan mengirimkan surat ke 9 perangkat daerah dan 5 kepala puskesmas untuk mengikuti dan menugaskan pejabat atau stafnya untuk mengikuti survei EE seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau permasalahan-permasalahan terkait dengan pengisian survei bisa menghubungi tadi Mbak Vivi, nanti sudah kami sampaikan langkah-langkah sekaligus nomor HP-nya Mbak Vivi di surat yang akan kami kirim melalui e-survey dan melalui grup seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari bagian organisasi menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Mohon izin saya menutup dengan pantun. Ini belajar pantun Bu Amalia. Jalan-jalan ke Yogyakarta, tidak lupa membeli bakpia. Demikian acara kita, semoga bermanfaat untuk semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di sesi berakhlak yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Pak Sek, matur sembah nuwun Bu Sek, terima kasih Bapak Ibu Kapus dan perwakilan bagian rumah sakit, matur sembah nuwun. Ditunggu suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Ya adalah jadi ya. Assalamualaikum Bu Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.